ini bener kau Dila. Ngapo yuk? Ngapo rusak main? Laki marah. Kau dek, ku ceraikan kau. Lajulah kak, nak ceraikan lagi. Ku tolak kau. Tolak satu, 3 lah kemalangannya. Malak abis nyeritokan orang lain, nyeritok laki. Ceritanya habis. Wong lain selesai, tetangga sudah, jauh dekat. Wong habis. Dah malak tak kate topik cerita, laki cerita punya. Lagi posting makan siang lauk balur. Cret, dewean kan? Makan malam lauk balur. Cret, bener lagi. Uji lagi ngolah aku, caca aku nak baca nunjuk lain-lain. Dia ajar aku mana baca Fatihah supaya aku bisa mengimamimu. Kan? Ini kan fair kan namanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shallallahul alazim. Ustaz Syafi'i yang kami hormati, Dewan Guru yang berhadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah SWT, baik yang hadir di dalam sini maupun yang di luar. Kalau yang di dalam disebut hadirin, kalau yang di luar disebut hadirat. Kalau yang di dalam ini hadirin, hadirin, yang di luar itu hadirau. Jadi hadirin dan hadirat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika kita ingin membahas kajian rumah tangga, kita mulai jam 4 ya, maka dalam kesempatan ini ada cita-cita bagi calon bapak, calon ibu ketika ingin membina rumah tangga. Maka cita-cita utamanya adalah ingin menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Motonya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku itu ada indikator sakinah mawaddah dan warahmah, baru bisa dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalimat surga itu artinya kenikmatan, sesuatu yang sangat nikmat. Kalau bayangan surga kita ukurannya duniawi, tapi surga yang dijanjikan Allah itu jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan di dunia ini. Kata ulama, surga yang ada di akhirat itu la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Tidak pernah dilihat keindahannya oleh mata yang ada di dunia ini. Sulit untuk dibayangkan, apalagi di dalam kenyataan tidak akan sebanding. La ainun ra'at wala uzunun sami'at. Telinga tidak pernah mendengar. Kalau di sini lantunan lagu dangdut itu sudah sangat istimewa, maka lantunan lagu dangdut yang di surga itu jauh lagi lebih istimewa, menarik. Kalau di sini ikan dalam kolam, mungkin sana ikan dalam apa lagi? Iya lagunya ada. Kalau itu dalam pendengaran, lantunan-lantunan, wala khatara fi qalbil basar. Tidak pernah satu niat pun terdetak di dalam hati kita itu dapat membayangkan keindahan apa yang ada di surga. Maka ketika yang menjadi cita-cita itu baiti jannati, ini adalah konsepnya duniawi. Maka yang pertama indikatornya adalah sakinah. Disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sakinah, makna sakinah itu adalah tenang, diam. Ada lagi dalam bahasa Arab sikin, artinya pisau.
Ya, ciki, ya. Itu pisau. Ya orang bisa tenang juga dengan pisau itu kalau udah dipotong dia. Tenang dia. Matiin. Jadi sakinah ini adalah tempat berdiam, ya, sakana yaskunu, tinggal, berdiam. Maka sebetulnya kalau keluarga yang sakinah itu mestinya tenang. Kalau sudah beristri tenang. Itu tanya Ustadz Heri, sekarang sudah tenang belum? Sudah tenang. Kalau dia belum tenang, itu belum sesuai dengan harapan. Mestinya ketika dapat istri, dia mestinya tenang. Apa yang membuat tenang? Tidak lagi terpikir jauh di mata dekat di hati itu. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Dekat di mata, dekat di hati. Tidak lagi menghayal-menghayal. Sekarang sudah jadi kenyataan. Tidak ada lagi kata-kata kiasan. Karena sekarang sudah bahasa kenyataan. Ya. Kalau sebelum itu belum tenang, belum berjumpa sehari, rasa seminggu. Ada lagi. Tidak berjumpa seminggu, terasa setahun tidak berjumpa. Kata Patkai, kerinduan tiada akhir. Tapi dia mengakui, kata Patkai, itulah derita cinta. Jadi adik-adik sekalian, inilah menariknya membahas tentang sakinah mawaddah warahmah dalam konteks seperti ini. Saya tidak mungkin seperti ini kalau di lokasi ceramah orang nikah, karena nggak ketemu momennya. Orang nikah itu momennya sebentar, lalu kemudian gancang nak makan. Itu yang susah itu. Apalagi ceramah itu di ujung, tambah susah. Nah kita hari ini kaji, ya. 3 kata ini kita kaji. Jadi suami istri yang disebut tenang itu, dia adalah betah di rumah, paling tidak. Kalau sudah punya suami, istri tidak betah di rumah. Kalau sudah punya istri, suami tidak betah di rumah. Itu pertanda tidak sakinah. Suami keluar dari rumah, tak kalah balik. Ngapa tak kalah balik? Oh, bini aku itu ceramah, tak kasih waktu. Pagi ceramah, siang ceramah, malam ceramah. Itu yang di Pal TV. Kau nak dengar ceramah jam 3 dah. Rupanya bini itu lah buka pintu mulai berceramah. Mana lagi nak betah di rumah? Mendingan dia duduk di pondokan, tak balik ke rumah daripada kena ceramah. Itu satu faktor yang tidak membetahkan suami pulang ke rumah. Cuma kalau nak berpikir berpisah, terlalu banyak korban karena sudah banyak anaknya. Itu nyala dikatakan tidak cocok lah tigiko muda ini. Katakan tidak cocok aku dengan rumah. Ngapa? Cuma lah boleh tigo. Tidak pas, atau tidak cocok kan? Nah jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, maka dalam konteks ini yang disebut sakinah itu istri senang di rumah, suami juga senang di rumah. Kalau pergi akan segera pulang. Istri juga begitu. Jangan sampai sebaliknya, istri tidak betah di rumah. Kapan laki balik, mulai bingung. Nah, kena marah. Tidak betah di rumah dia. Justru suaminya ada di rumah, dia pening. Dia. Mulai dia bingung. Ngapa? Karena lakinya bengis bukan main. Salah terus. Ikan dipindang salah, ikan digoreng salah. Apalagi ikan disalahi tambah salah. Hidup pas-pasan, punya anak baru siko, bugoyor kedua. Mestinya ngasuh budak tadi pakai sholawat Nabi ngayunnya. Salatullah, salamullah. Tapi karena hidup ekonomi lemah, laki nak marah terus, bini tadi di rumah, kakak tigawi kena marah, segala kena marah.
Salawat jadi rutuan. Salatullah, salatullah. Dipindang salah, digoreng salah, kena marah tuh. Akibatnya apa? Tidak betah. Sudah beristri, istrinya yang waktu masih gadis cantik bukan main, glowing kata saudara. Wajahnya bersih, kukunya bagus, medicure. Rapi kukunya. Rambutnya tadi tidak acak-acakan, setiap bulan bonding. Wajah glowing, rambut bonding, kuku medicure. Begitu menikah, semuanya rusak semua karena bertemu dengan laki buntu. Pemarah bukan main. Kapan bertemu dengan kawan lama, setahun tidak ketemu. Ini benar, kau Dila. Ngapo yuk? Ngapo rusak main? Sejak laki rusak, rambut tak terurus, gigi lompong. Mak inilah yuk menlaki tak ketik bahagia gigi. Jadi tak menemukan yang ini. Menikah tidak menemukan ketenangan, sakinah, justru menemukan kesusahan dalam hidup. Nak berlari dari kenyataan, susah, itu sudah dijalani. Dalilnya apa? Karena cinta sama cinta. Kata wong tawalan taklah kau bercinta nih anda nih. Tunjuk lokal lain kau dah galak, yang nak itulah. Satu ya, suami istri betah di rumah. Yang kedua, sakinah itu bisa dibuktikan dengan saling pengertian, menyelami kebiasaan. Kita ini nikah, laki perempuan itu sudah beda. Nah, satu jantan, satu betina. Kalau nikah sama LGBT, lanang dengan lanang, nah ngapo itu? Saling tepuk. Betina sama betina saling tapok. Tidak bisa. Maka Allah katakan azwaja, sepasang itu berbeda tapi disatukan. Ada laki, ada perempuan. Maka pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Perbedaan itu yang membuatkan rahmat dari Allah SWT. Dalam konteks ini maka dia akan menjadi sisi persamaan untuk bersatunya. Yang mana sama lemaknya, di situ yang dicari. Kalau nyari dak lemak terus, banyak dak lemaknya. Maka pernikahan itu bisa diukur dengan saling pengertian, menyelami. Laki hobi mancing, laki. Aduh sini laki hobi mancing. Aduh kan banyak rata-rata. Tapi bini ini dak hobi dengan mancing. Saking dak hobinya dia dengan taruhlah umpannya tuh kodok umpannya. Bini ini alergi kodok. Ada laki hobi mancing. Lakinya beli kodok, bininya buang kenyang. Mak itu laki pagi-pagi beli kodok, ngantri beli kodok, dapat kodok disimpan di pinggir dapur. Begitu istrinya lihat ini kodok, takut dia. Lah tahu lamun umpan laki karena takut langsung dibuangnya, tak mikir lagi dia. Mak itu laki balik begawi kepengen mancing kodok hilang. Aku tak ribut, pecah belah, pintu dibanting. Ini belinya umpan dia buang kenyang. Gara-gara tidak saling menyelami. Hobi. Laki hobi main bola. Nonton bola hobi. Kadang-kadang kalau lah sudah ada tayangan tengah malam, nonton tengah malam. Bini nak ngajak tidur. Kak, dalu kak, oi, ngato ke bagus, ini final. Hobi, namanya hobi. Kami sudah ngomong tadi dengan Ustaz Safi. Gawe ini kalau lah hobi, tidak dibayar lagi siap. Namanya hobi. Apalagi tambah dibayar, tambah hobi, tambah bagus. Kalau namanya hobi macam itu. Nah, wong lah hobi nonton bola, laki kita hobi nonton bola. Ibu-ibu biasanya udah galak, nak tidur duluan. Di sinilah letak tidak saling menyenangkan, tidak tenang. Tapi istri yang baik, dia akan mengimbangi. Walaupun aku tidak senang bola,
malam ini kubuatkan kakak di kopi segelas, pisang goreng 2 kok. Siap kak, kita nonton bola sama-sama. Wah bagus ini kakaknya kan. Nonton bola, kamu yang mana? Aku Chelsea. Kau deh yang mana? MU. Pecahnya hobi mulu nih. Tambah senang kakak tadi. Mainlah bola tentang masuk 1-0 kak. Kalah kamu macam berhentilah kak. Klub kamu tuh berhenti, kita tidur cari gol lain dulu. Kan selesai masalah. Tapi kali tidak saling mengerti, maka yang terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Biasanya yang terjadi ini pasangan muda. Pasangan ini Cak Kaheri inilah. Iya, pasangan muda. Karena susah saling mengerti. Tapi kapanlah bugoyor tua kaki mulai ngalah. Ya. Pelajari kode-kode. Suami istri itu cuma tidak ada teman-teman ngomong, "Dek, tahu lah itu." Ngapa kak? Tahu lah itu. Itu bisa menenangkan. Tidak ada payah-payah. Kode-kode itu sudah jelas itu. Sebenarnya jangankan sudah suami istri, kamu berdekatan kenal-kenalan lah tahu kodenya itu. Lah tahu. Kapan ngeping barangkali datang juga gitu. Apa ping p itu kan? Caknya ada di situ dia. Walaupun tidak disebutkan aku ada di sisimu. Ya. Baik, yang berikutnya saling mengerti, menyelami sudah problem cepat selesai. Kalau ingin hidup tenang, jangan lama-lama punya problem. Apalagi suami istri, ya, jangan lama-lama. Kayak suami istri, lah jadi sakinah, pengen sakinah, dengan suami istri becak musuh bertahun-tahun. Mana nak tenang hidup bersamaan, pagi separaan, siang separaan, malam tambah lagi marah-marah terus. Nak tenang, apa 3 hari selesai, jangan lama-lama. Membaca siang ribut, malam baik. Itu yang bagus. Beda pendapat biasa, cuma clear. Jangan pakai dendam-dendaman. Itu kalau kau pengen sakinah, ya. Jangan pakai dendam-dendaman. Kita sudah diikat dengan kebersamaan, lebih dan kurang kita sama-sama saling memahami. Maka insya Allah problem cepat selesai. Jangan samakan dengan musuh-musuh yang lain. Istri itu mitra kita, suami itu adalah mitra dalam membangun rumah tangga. Kalau selisih paham itu biasa, tapi tidak untuk berlama-lama, harus cepat selesai. Yang kedua, indikator baiti jannati adalah mawaddah, penuh cinta. Jadi mawaddah itu cinta yang didasari karena lillahi ta'ala. Maka dia masuk dalam ayat ini. Kalau cinta yang sifatnya itu menyenangi hawa nafsu atau menyenangi secara umum, Al-Quran menggunakan kalimat hubbun yang biasa dipakai habib, ya. Tapi khusus rumah tangga ayatnya dipakai mawaddah. Karena cinta yang mawaddah ini selalu bertambah dia. Jadi cinta itu ternyata harus bertambah dalam rumah tangga. Kalau dia semakin berkurang, inilah yang banyak terjadi perceraian dalam rumah tangga. Maka untuk penuh cinta, prosesnya suami istri siap mengalah tadi. Jangan siap untuk menang, siap mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Baik, kau ini masuk kelompok laki takut dengan bini, bukan. Mengalah itu untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah itu muncul kadang-kala karena emosi. Nah, ketika emosi itu selesai, masalah itu ternyata clear. Laki marah, kau dek, ku ceraikan kau. Lajulah kak, nak ceraikan lagi. Ku tolak kau, tolak 1, 3 lah kemalangannya. Saling ngajang nih rumah tangga. Begitu ditanya, lah clear selesai, kau jadulnya nak cerai ke bini kau. Tidak usah, dasar wae aku emosi baik. Ternyata emosi. Tapi saya ingatkan, jangan pernah memainkan bagi yang calon ataupun yang sedang kalimat cerai tolak. Karena itu ada istilah dayus dalam istilah perkawinan. Dayus itu kita tuh basi kayak kalimat itu, tidak terpakai lagi dan hubungnya itu fasik, rusak. Jadi walaupun dia tidak ada saksi, jangan gunakan kalimat itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bila terjadi itu adalah
nasihati istrimu. Bagi suami, nasihati. Kalau istri, nasihati, informasi ke laki. Yang kedua, metodenya adalah menjauh dari tempat tidur, pisah ranjang. Gak usah paraan dulu, karena masih emosinya tadi. Gak usah paraan dulu. Lama-lama kapan lama tak keparaan, marah seorang, tenang baik kamu. Apalagi kami lanang ini, ibu-ibu. Tak ketahan kami ini. Semalam tahan, 2 malam tahan, 3 malam hari hujan, dah tak tahan. Marah seorang dia. Cuma jangan dipancing terus. Karena apa? Menjaga yang ini, mawaddah, penuh cinta. Orang yang penuh cinta itu mau berkorban. Omong kosong kalau mencintai tak mau berkorban. Nih yang kedua, mau berkorban. Bayangkan kalau lagi belinjangan pacar, dekat jarak Palembang dengan Tanjung Rajo. Kak, antar aku ke Palembang. Siap dek, kapan kau minta tolong? Ku tolong terus. Tengah malam kak, tengah malam pula juga. Jangankan tengah malam, tengah dalu lagi. Karena mencintai. Kadang-kala karena mencintai ini siap berkorban. Lama udah ketemu itu, dijengok dengan rumahnya lagi jadilah. Lewat rumahnya, jengok rumah. Dah kata uangnya, dijengok rumah lagi jadilah. Karena penuh mencintainya. Tapi hati-hati, mencintai seseorang jangan terlalu lebih. Cintailah seseorang, tapi jangan kau habiskan cintamu. Uhbub habibaka haunamma. Kata kalimat ini adalah cintai seseorang, jangan kau habiskan cintamu. Karena satu saat kalau kau habiskan cintamu, kau akan benci dengan dia. Berputar kembali. Maka cintailah adalah di tengah-tengah. Karena masih ada cinta yang tertinggi. Kata Rabi'atul Adawiyah. Cinta kepada Allah SWT. Mencintai suami, mencintai istri itu adalah levelnya separuh saja. Tapi mencintai Allah di atas segala-galanya. Sebaliknya jangan pernah membenci seseorang, benci habis-habisan. Lagi ujung-ujungnya cinta. Luatnya aku nyengok dia tuh. Dikit-dikit ngato kecek demennya dengan aku benci dengan dia. Ujung-ujungnya kedemanan. Tak boleh, kita sedang-sedang saja. Karena hati ini adalah milik Allah. Kalau dia sudah membolak-balikkan, maka akan terjadi sesuatu yang di luar jangkauan kita. Saling menjaga aib. Cinta. Tidak boleh, makanya dalam rumah tangga tidak boleh membukakan aib keluarga atau urusan keluarga dalam. Ibu-ibu, ini hati-hati. Kumpul-kumpul cerita. Nyerito ke laki. Malak habis nyeritokan orang lain, nyerito ke laki. Ceritanya habis. Orang lain selesai, tetangga sudah, orang jauh dekat. Orang habis. Dah malak tak kata topik cerita, laki cerita gitu. Ngatuk ke laki ku tuh. Hebatnya tendangannya semalam. Tak boleh cerita itu. Tak boleh. Rumah tangga tidak boleh diceritakan ke orang lain. Kenapa? Akan muncul fitnah. Kalau sekarang mungkin tidak ketemu di atas tempat yang sama. Anda curhat di Facebook, Facebook itu sama. Tak boleh kaget posting makan siang lauk balur. Thread, DWA kan? Makan malam lauk balur. Thread beda lagi. Pergi lagi ngolak aku, cacat aku nak pacar nunjuk lain. Ributlah gara-gara itu. Itu akhirnya kan kesalahpahaman. Maka ini harus dijaga aib rumah tangga. Yang tahu hanya kita. Mohon maaf bagi yang sudah suami istri. Yang tahu itu suami, yang tahu itu istri. Yang paling utama yang tahu adalah Allah. Jelek bagusnya itu cuma tahu kita berdua tuh lah. Ustadz nih di depan kamu nampak bagus, jeleknya kamu tidak tahu, tapi uang rumah aku tahu gak lo? Tahu gak lo? Ustadz ngerasain kamu tuh. Yang tahu uang rumah. Tapi inilah agama mengatur menjaga aib. Walaupun sudah cerai, tidak boleh dibuka, tidak boleh. Karena itu rahasia keluarga, rahasia berumah tangga. Diatur dalam ajaran Islam. Untuk apa? Untuk menjaga mawaddah, rasa cinta,
ketenangan muncul di sini. Maka untuk menjaga ini termasuk dalam pergaulan rumah tangga. Contoh, kalau istri kita dihina orang lain, kita jangan ikut-ikutan. Suami juga begitu. Bahkan di dalam keluarga sendiri, ipar atau ipar-ipar, laki kau tuh nyungkan galak tidur baik. Kamu mewah pula, yolamian nyungkan lagi. Jangan. Malah kita, oh yuk doakan baik kalau mujur dia kaki jadi ada berubah. Itu dibela. Tidak berarti kita membela yang salah, bukan, tapi kita menutupi aib keluarga. Itu bagian kita. Inilah yang kita mainkan peran. Kalau tidak, siapa lagi yang mau menutupinya? Kalau kita sendiri yang membuka-bukanya. Kecuali kita di pengadilan, lain cerita. Kamu di pengadilan, di sidang karena nak cerai. Kata Pak Hakim, saudari menuntut cerai dengan suami. Iya Pak Hakim. Sekarang apa kejahatan suamimu terhadap kamu? Pak Hakim tidak boleh buka aib keluarga. Mana nak tahu? Pak Hakim itu lain tempat. Lain tempat. Kalau di depan hakim boleh kita membuka karena ingin menyelesaikan masalah kita. Tapi yang dimaksud di sini aib itu adalah ke orang lain. Tidak boleh diceritakan karena akan muncul fitnah-fitnah yang lain. Orang lain akan menerjemahkan, mentafsirkan dengan macam-macam yang merusak kita sendiri. Boleh jadi tidak waktu itu, tapi di waktu yang akan datang. Yang ketiga, rahmah. Penuh perasaan sayang. Mana Ustaz rahmah itu? Pertama, penuh perhatian. Keberadaan terdeteksi, koordinasi, komunikasi. Ini yang rahmah. Laki dah kata di rumah. Dideteksi, kemana lah laki aku nih? Laki pergi tak pernah ditanya balik. Kayak laki salah tak kira, dek kau ni tak pernah nanya aku di mana aku sekarang. Dah 2 hari aku dah balik, tak pernah bertanya. Kan dah berdak cinta lagi dengan aku. Tak pernah nanya, kak kamu kapan balik? Apalagi kak kamu rasanya masih nak semalam lagi lah kak, tak usah balik lagi. Ini namanya tidak perlu perhatian. Tak akan dirasa kasih sayang. Ini tidak akan merawat rumah tangga yang baiti jannati. Kadangkala pasangan ini kan butuh perhatian. Itu yang membuat dia bahagia dan tenang. Ada tak bu? Butuh perhatian kan? Atau laki kamu kaget ngomong, dek, kau kondangan baju lah 20 yang baru. Padahal tahu lah ibu-ibu tuh tahu mun laki buntu, tak mungkin nak beli. Cuma dia nanya, alum katik kak, biarlah kaki baik. Tapi dia perhatian. Itu menyenangkan, paling tidak menyenangkan hati. Paling tidak. Karena perhatian, koordinasi, ada masalah, ngobrol, jangan dewek-dewek, itu bentuk kasih sayang. Ada ide, jangan dewek-dewek. Kan banyak ada cerita yang suami istri karena ingin mewujudkan rasa kasih sayang, tapi tidak koordinasi dan tidak ada komunikasi. Sama-sama kepengen menunjukkan rasa kasih sayang. Lakinya nyingok bininya, antingnya tinggal sikok, hilang sebelah. Ay dek ini anting kau hilang sikok. Iya kak. Uji laki, uji bininya, kak ngapu sepeda kamu tak ada kamu pakai, pecah ban, nak beli ban dalam kata duit. Maka akhirnya 2 laki bini pergi jalan ke kalangan Tanjung Rajo. Bininya balik bawa ban kereta, lakinya balik bawa subang sebelah. Yo beli kan, beli subang sebelah. Ini ada namanya cerita kan. Ya kapan bertemu? Mana subang kau sikonya? Kau beli ke siko lagi. Dapat siko lagi. Lah kan aku jual sebelahnya. Beli sepeda kamu. Jadi tidak koordinasi yang terjadi. Maka harus koordinasi. Niat baik tidak koordinasi, tidak komunikasi, tidak jalan. Yang berikut, ada rasa khawatir. Itu rasa kasih sayang. Berarti sayang. Ada rasa khawatir, kakak naik genteng, hati-hati kak nyampak, itu berarti kasih sayang. Cuma wong lanang nih galak salah, perhatian suami istri kepada laki galak salah tanggap. Contoh, ini contoh yang sering terjadi, termasuk saya nyetir mobil. Oh naik mobil, kakak hati-hati kak, ya baik kau nih. Ada tak bu?
konsentrasi terganggu. Pokoknya diam-diam baik. Berdoa selamat. Padahal istri kan menunjukkan ini sebetulnya. Penuh rasa kasih sayang, kehati-hatian. Iya. Belok kanan dikit. Nih sopir aku. Kau baca melo tidak diam baik. Padahal ini yang terjadi. Ada rasa khawatir. Ya, ada rasa khawatir. Itu menunjukkan ada rasa kasih sayang. Kalau ada kata khawatir lagi, lajulah kak, kamu nak pergi. Ya, nak mati-matilah. Sudah, selesai. Berarti ada kata rasa kasih sayang. Namun dia masih ada harapan-harapan, berarti sayangnya masih ada. Itu rahmat. Selalu ingat jasa baik. Nah ini, jangan lupakan jasa baik. Biasanya pasanglah tua nih. Saat kakak lagi berduit, ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Saat kakak berduit belum pensiun baik. Nih kakak lah tua sakit-sakitan di rumah, nguling tidur, pagi tidur, karena badan tak sehat. Datanglah dulurnya, yuk, mana kakak? Tuh kakak kau jengok lah, tidur tu lah kawin. La ilaha illallah, demam kakak. Bukan tidur baik. Hilang rasa kasih sayang karena lupa dengan jasa baiknya. Itu wong lanang, wong betino dengan wong lanang. Kalau wong lanang dengan wong betino lain cerita. Kapan dia lupa dengan jasa baiknya ini? Hidup sama-sama, buka kebun sama-sama, karet sudah disadap, duit sudah mulai banyak, rumah lah bagus, mobil beli, bini mulu. Lupa dengan jasa baik. Padahal yang membuat tadi menjadi enak itu adalah istri yang pertama. Lalu lupa kak, kau lupa dengan aku. Kau sakiti hatiku. Sakitnya tuh di sini kak. Lupa jasa baik. Ya. Melupakan keburukan. Nah ini yang bagus. Soal baik itu selalu ingat. Soal buruknya jangan banyak dikenang. Biasanya kalau kami lanang nih mudah lupa soal keburukan bini. Mudah. Tapi wong betino dia lekat terus. Ingat terus. Dahlah kak, kamu tuh dulu macam ini. Lah begitulah jadi bini masih menyebut macam ini. Itu masa lalu. Jadi melupakan keburukan. Tak usah diungkit-ungkit. Apalagi yang baru. Ada kenangan masa lalu. Tak usah diungkit-ungkit lagi. Tatap masa depan. Karena kalau ngungkit-ungkit reuni, tak reuni, ketemu lagi CLBK, kita lama bersemi kembali. Nah, terjadi merusak rumah tangga, tidak tenang, rasa cinta berkurang, kasih sayang tidak ada lagi. Maka rusak dalam rumah tangga. Maka ini yang disebut dalam Ar-Rum 21. Ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Mendidik istri. Suami itu tugasnya mendidik istri. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Tetap tidak berubah. Jangan mentang-mentang kita perempuan dari keluarga kaya lalu menganggap persoalan keluarga akan menjadi persoalan faktor ekonomi. Jangan sebut lagi. Itu adalah latar belakang keluarga. Tapi ketika dia menjadi suami, maka dia adalah fungsinya suami yang mendidik istri, dia yang ngajari. Tapi bisa juga sebaliknya, istri bisa mengajari suami. Mohon maaf para suami, kalau diajari bini, ya terima, itu bagian dari mitra. Misalnya lakinya tak baca jadi imam, belajar Fatihah dengan bininya, karena bininya guru SDIT di Kausar Ilmi, dia belajar, dia ajar aku mana baca Fatihah supaya aku bisa mengimamimu. Kan? Ini kan fair kan namanya kan? Jangan awak nak baca, ngaku baca. Belajar dengan, karena dia dapat ustazah, belajarlah dia Fatihah. Karena dia tak baca dek. Kalau aku tak baca Fatihah, kau tak usah semayang kau. Karena kau tahu benar bacaan dan tahu yang tak benarnya. Kalau aku baca Fatihah tak benar, kau tak sah. Karena kau bisa nyalai aku. Maka ajari aku supaya baca Fatihah yang benar. Karena kau tak baca jadi imam dek. Mohon maaf, ini bukan Az-Zaitun. Ini Al-Kausar Ilmi. Yang bisa jadi imam bagi laki-laki adalah hanya laki-laki untuk perempuan. Kalau perempuan bisa mengimami dengan perempuan.
Jadi tolong ajari aku supaya aku bisa menjadi imam. Jadi di sini saling mendidik ya. Istri mendidik anak kategorinya supaya menjadi keluarga yang sakinah tadi. Laki-laki di mana? Dia memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak. Maka pendidikan lebih tertumpu kepada istri untuk anak-anak di rumah. Maka disebutkan di dalam pepatah Arab di situ, kal madrasatil ula li auladi. Ibu seperti sekolah pertama di dalam sebuah keluarga bagi anak-anaknya. Jadi kalau ibu yang cerdas, insya Allah bagus, insya Allah anaknya juga akan menjadi bagus. Jadi para laki-laki carilah ibu-ibu yang cerdas, jangan yang buyan. Apa namanya buyan? Anaknya tak kejauh deh maknya. Tak kejauh. Mak mano tat nasib yang buyan itu tat. Oh kaki ketemu sama buyan pintar bikin. Soal buyan pintar itu kalau galak belajar pintar itulah. Galak belajar masih bisa itulah. Karena manusia ini pada dasarnya dia orang yang pintar, berakal. Akil, dia berakal. Orang yang mau menggali kecerdasannya pasti akan bisa. Beda dengan binatang. Maka sebetulnya manusia ini tidak ada yang bodoh. Manusia ini ada orangnya cerdas dalam berpikir. Bahkan Al-Quran menyebutkan orang bodoh itu orang yang tidak mengenal Allah. Bukan orang yang intelektualnya tidak cerdas, bukan. Tapi orang yang tidak mampu mengenal Allah sebagai Sang Khalik. Itulah yang bodoh sebetulnya. Nah maka dalam konteks ini sebetulnya tidak ada orang bodoh itu. Maka siapa yang mau belajar, menata diri, memperbaiki diri akan menjadi orang yang lebih baik. Pergaulan yang halal, laki-laki dan perempuan, ini juga akan menyebabkan sebuah pendidikan untuk terwujud sakinah mawaddah. Dapat istri yang bagus, dapat suami yang soleh, istri yang soleha, itu modal untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka yang disebutkan Nabi, perhatikan ketika kamu untuk menikah, ada 4 kategorinya. Yang pertama disebut wali jamaliha. Kecantikan harus diperhatikan. Ustaz, cantik penting. Oh penting. Cari dulu yang cantik. Karena dari cantik itulah nanti turun ke yang lain. Ser berdenyut, cinta berdebek. Cantik dulu ganteng. Apa jengok? Masya Allah, lagaknya. Nah, dari situ dulu. Ada rasa keinginan. Dari mata turun ke hati. Itu kan. Maka ganteng cantik itu penting. Cuma mohon maaf, ganteng cantik itu relatif. Menurut saya cantik istri saya di rumah, ada kate yang nandingi di sini. Menurut saya relatif kan. Karena saya hobinya rambutnya seperti itu, kulitnya seperti itu. Tapi kata Ustaz Syafi'i, tat aku dak doma itu. Aku misalnya, ini misal, aku Ustaz Syafi'i hobinya, tahunya istri aku tuh misalnya rambutnya pendek, tapi kulitnya putih. Kata Ustaz, tidak, aku nak rambut panjang, kulitnya jangan putihnya, aku mau putihnya takut, jangan-jangan kapas. Misalnya, kan relatif pandangan itu. Maka cantik itu sebetulnya standarnya tidak jelas. Standarnya tidak jelas. Cantik tergantung. Ada perempuan yang menyenangi laki-laki yang warna kulit putih. Tapi banyak perempuan yang menyenangi laki-laki kulit gelap, Mr. Black. Ya. Maka yang laki-laki, kamu yang kulit gelap jangan merasa kecil hati. Masih banyak perempuan yang suka kulit gelap. Ya, karena dia ingin memadukan 2 warna. Dia putih, kita hitam, anaknya abu-abu. Maka tadi disebut pasangan. Pasangan itu tidak mesti sama, tapi saling melengkapi. Ya. Kalau sama justru masalah. Lakinya pintar, bininya pintar, saling pintari. Dah galak saling ngalah. Lanang belagak, betino cantik, sok dua-duanya. Aku baca nyari lain selain kau nih. Aku ganteng macam ini. Sombong dia. Coba mau sikap jelek, jangan sayang, saroh nyari barang macam ini. Kan? Ada rasa sayang, tapi mencantik sama cantik, maka akan timbul kesombongan masing-masing. Kalau buyan sama buyan, nah inilah kanyot kalau.
laki buyang bini buyang. Akhirnya kanyut galau-galau. Tapi Islam mengajarkannya apa? Carilah pasangan yang sekupu. Itu kan, itu bahasan fikih ya. Satu derajat, artinya yang levelnya dekat dengan kita. Itu ajaran fikih. Sekupu itu setara dengan kita. Setara itu barangkali bisa kita maknai dalam bahasa sekarang selepel lah. Cari yang selepel ya. Nggak perlu cantik. Bini ini kalau terlalu cantik susah miaronyong. Susah. Mahal harganya tadi. Kalau dia cantik, perawatannya juga mahal. Nak bonding, nak glowing, segala macam itu. Perawatannya mahal. Itu kalau dia kecantikan cantiknya. Yang kedua banyak mata yang memandang. Kita sakit hati. Punya kita orang lain nak nikmati galau. Tapi jangan juga terlalu jelek. Kapan terlalu jelek? Ngajak kondangan lagi tak susah. Segala orang bertanya, laki kau ni ini. Ngapo? Yuk. Bukan benar dikit laki kau ucap ini. Jadi cari yang tengah-tengah lah. Yang kira-kira diajak nengah laju, diajak minggir laju. Itu yang cari. Oke. Pergaulan ala laki-laki dan nisa ya. Nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitu. Sudah diatur. Kalau sudah suami istri, maka istri harus patuh kepada suami. Konsep ayatnya ini, perempuan itu bagaikan kebun. Bagi laki-laki, fa'tu harsakum, maka datangi kebunmu. Laki-laki yang baik, dia akan datang kepada kebun yang sudah dia beli. Jangan datang kebun orang lain, kena kapak. Kebun dewe ada, datang kebun orang lain, kena kapak. Itu laki-laki hidung belang itu. Kalau yang lebih sadis lagi bukan laki-laki hidung belang, laki-laki hidung belang-beleng. Itu hebat lagi tuh. Hal ini banyak terjadi laki-laki yang seperti ini. Kenapa dia mendatangi kebun yang lain? Karena kebun di rumah sudah tidak bagus lagi. Tidak punya perawatan yang baik. Kapan dijenguk banyaklah ilalang. Ya. Saya pernah dirawat. Maka kebun yang bagus itu dirawat. Wanita yang baik adalah kata Nabi, "Idza nazarta syarratka," kalau dipandang mengenakkan dilihat. Maka jaga kecantikan. Jangan sampai suami melihat yang di luar nampak lebih hijau dari yang di rumah. Kebunnya tadi. Maka jaga kecantikan. Jangan sampai punya anak sikok cak rusak tadi, gigi ompong, rambut tak keruan. Jago. Pakaian jago, bersihkan badan. Jangan laki pergi sewet gantung, laki balik masih sewet gantung. Kapan malam dikit pakai daster koyak ketiak. Nauzubillah min zalik. Wajar lamun seandainya kalau kebetulan dia hobi berjalan, lakinya tadi belabu pinggir jalan, mampir di warung kopi. Kapan ditanya, ngapa kok kalau ngopi di luar nih, kopi di rumah tidak manis lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ta'awun, suami istri saling tolong menolong. Derita, bahagia, suami istri harus saling tolong menolong. Ini untuk menjaganya. Saling membela bukan bebala. Saling membela bukan bebala. Wong ngatoi, jangan melok ngatoi laki. Wong laki kau tuh penyungkan, makanya kau tuh hidup miskin terus. Jalanian ngatoi, tak endah lagi. Jangan milu ngatoi. Tapi milu berdoa. Ya tolong doa kelas supaya dia berubah. Itu caranya. Jangan melok ngatoi bro. Laki kau tuh gila gitu kan. Narkoba terus. Yo aku tahu yuk. Cuma tolong doa yuk supaya dia sadar yuk. Dapat cak ngurung lagi bagian aku ini. Jangan melok dikatoi segala wong kampung ngatoi dia. Akhirnya balik ke rumah, kau nih dek ngata-kata ambanian. Laki kau katoi, ribut malah yang terjadi. Tapi justru tidak. Inilah ajaran Islam, menariknya. Saling berkorban ya. Tadi sudah disebutkan. Lalu kemudian silaturahmi, menyatu dua keluarga, saling menghormati dan menghargai. Ini yang menjaga sakinah mawaddah warahmah tadi, pendidikannya. Apa yang disebut saling menghormati? Keluargamu, keluargaku, keluargaku, keluargamu. Mak mertua dah kata. Dah kata, kapan mak kau, makku.
Kapan bakku, sama. Punya laki, punya bini. Jangan kapan mak kandung datang disambut gembira, senang nian. Kapan mak mertua datang dulu. Jadi awal bulan lah tahun nian mak mertua nih. Ada sangkaan yang tidak benar. Mak mertua datang, belum duduk mak mertua tadi dinyuk minum tidak, belum cerita panjang. Kapan kamu nak balik mak? Lah kata mak mertua baru datang lah dia tanya nak balik. Usir anakku ini. Dia menghormati, tidak menghargai. Hargai keluarga suamimu karena kau mencintai dia. Ketika kau tidak menghargai keluarga suamimu, berarti kau tidak mencintai dia, karena kau akan mengambil keluarga dia. Sama sebaliknya, suami menghargai keluarga istri berarti mencintai istri. Tidak bisa sebaliknya. Maka saling menghargai. Atau kadek, aku tak ada nak balik, kau wong dusun, aku di wong kota. Gatal gak lo balik dusun aku? Iya. Gatal gak lo balik dusun? Sudah hargai, menghargai, menghormati. Banyak ini yang dapat model macam itu. Dah galak. Balik gara-gara tidak saling menghormati. Adil dalam perlakuan orang tua, mertua dan orang tua. Yang terakhir, menghasilkan keturunan yang berkualitas. Didik anak bersama-sama. Bapak Ibu, mendidik anak ini susah. Suami istri harus kerja sama yang baik. Anak nakal wajar. Namanya anak. Ya ini. Anak kan wajar. Lompat-lompat, terlincak-lincak, namanya budak. Kalau mbaknya budak baga. Anak lincah, wajar. Dan bersyukur kalau anak nakal lagi anak nakal artinya lincah, warawiri. Jangan emosi. Itu anak itu berarti perkembangan otaknya jalan. Jangan salah kaprah. Oh nyata kayu anak aku tuh, oh baiknya kapan dijuk makan tidur. Anak kamu nih Saro, main klinu, main mecak ini. Itu namanya budak, biarlah. Itu berkreasi namanya. Tapi diawasi jangan sampai berbahaya. Yang tadi, anaknya yang ayu tadi, kayak yang dinyuk makan tidur. Kapan dinyuk makan tidur, kapan besak buyang. Yang ini pinter, kapan dia lari-lari kemana tuh. Otaknya berjalan, namanya. Ini yang guru-guru TKTPA. Maka harus sabar di situ. Mendidik anak itu ya. Seperti itu karakternya. Apalagi seorang pendidik, dia mempelajari ilmu tarbiyah, ya, ilmu psikologi anak. Kebetulan saya juga basicnya pendidikan, jadi harus paham itu. Saya kira itu tugas bersama suami istri dalam kesempatan ini. Hampir 1 jam ya, 1 jam sudah saya menyampaikan materi. Kalau ada pertanyaan, ada konsultasi, curhat boleh juga, curhat dong, boleh gitu. Ya, silakan, mungkin dapat dikerjakan bersama. Saya jawab, kalau tidak nanti kita cari jalan yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara.